pemirsa IPJT TV channel dimanapun berada. Saat ini kru IPJT berada di Hotel Front One Purwodadi. Podcast siang hari ini kita berbincang-bincang seputar bahaya narkoba. Kita tahu itu adalah musuh negara yang ketiga setelah korupsi, terorisme, dan narkoba. Soal narkoba sejauh mana perkembangannya, bahayanya, berada di sebelah kiri saya ada Bung, kita sapa Bung Dela Sulistiawan. Selamat siang Bung Dela, apa kabar? Selamat siang Mas Imam. Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Oke, kemudian di sebelah kirinya ada Bung Hafid Sungkar selaku Ketua DPD Gram. Selamat siang Mas Imam. Sehat-sehat selalu? Amin. Sebelah kirinya lagi tidak asing untuk warga Grobogan, yaitu Pak Sutresno selaku Ketua DPC Gram. Selamat siang Pak Tresno, sehat selalu? Sehat. Oke, langsung kita bincang-bincang seputar bahaya narkoba. Kita mulai dari Bung Dila. Iya. Bung Dila selaku perwakilan dari BNN Provinsi Jawa Tengah, apa yang menjadikan Bung Dila terpanggil menekuni profesi ini di BNN? Kan kita tahu lah masyarakat kalau BNN itu kan pasti berhadapan dengan barang yang haram. Iya. Bisa diceritakan Bung Dila, apa yang menjadikan motivasi Bung Iya. Dila bergabung di BNN Jawa Tengah? Jadi sebelum kita ngomong-ngomong lebih jauh, Iya. memberikan informasi bahwa mungkin para pemirsa sudah tahu bahwa Pak Presiden kita sudah bilang bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Ya kan, daruratnya kenapa? Yang pertama adalah 40-50 orang itu meninggal tiap hari karena narkoba. Belum lagi banyak daerah terpencil, ya, tidak ada daerah-daerahnya yang bebas dari narkoba. Bahkan ada desa yang belum ada listriknya juga ada narkobanya. Belum lagi banyak sekali oknum-oknum, ya, saya bilang oknum, ya, entah dari oknum polisi sendiri, oknum BNN, bahkan yang terakhir kemarin Pak Kepala BNN RI menangkap oknum TNI, ya kan, main di dalam peredaran gelap narkotika ini. Itu membuktikan bahwa ternyata kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat mengakar kuat, ya. Bahkan pelakunya, pecandunya pun juga dari SD, SMP, SMA sudah ada semua. Nah, ini sangat membahayakan generasi muda khususnya. Nah, untuk itu mengapa kami konsen, karena kami ingin Indonesia ini memiliki generasi muda yang tentunya sangat-sangat berkualitas, ya. Jangan sampai Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi itu nantinya akan justru mendapatkan bencana demografi. SDM kita yang seharusnya unggul, seharusnya maju, bisa untuk dalam mengangkat derajat bangsa ini, ketika SDM itu terkena narkoba, tentunya sangat-sangat berbahaya sehingga dapat mendapatkan bencana demografi. Nah, karena kita berharap generasi muda itu tentunya orang yang pakai narkoba, teman-teman tahu sendiri kan bagaimana keadaannya, pikirannya terganggu, produktivitasnya terganggu. Tentu kalau itu terjadi akan sangat tidak baik bagi negara. Terus sejauh mana Bung Dila hubungannya dengan jajaran kepolisian, dengan jajaran Polda, khususnya Dires Narkoba itu sejauh mana? Ya, jadi sebelum itu kami berikan sebuah strategi dari Kepala BNN kita, bahwa strategi kita adalah ada 4. Yang pertama adalah soft power. Soft power itu melalui pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat seperti saat ini. Yang kedua adalah hard power. Hard power itu berupa pemberantasan. Kita menutup jalur-jalur tikus, kita menyikat para bandar. Kemudian yang ketiga adalah smart power. Smart power itu kita melalui media sosial seperti saat ini nih. Kita melalui podcast, melalui IG, melalui intinya media sosial lah untuk anak-anak. Yang keempat ini itu adalah sinergitas. Nah, ini yang penting bahwa Kepala BNN menekankan bahwa tugas pemberantasan narkoba itu bukan hanya milik BNN, milik kepolisian saja, tapi milik semua masyarakat, semua lapisan. Untuk itu kita harus bahu-membahu, kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan saat ini dengan teman-teman gerak, dengan masyarakat. Jadi kami sangat welcome, kami sangat baik dengan teman-teman yang
bisa mau bekerja sama, apalagi dengan Satgas Narkoba, kita terus bersinergi. Seperti itu. Ya oke. Bung Hafid selaku Ketua DPD Geram Jawa Tengah, kira-kira apa yang menjadikan motivasi Bung Hafid ini? Kan saya lihat Geram sendiri kan relawan. Apa yang menjadikan Bung Hafid terpanggil bergabung di Geram dan sejauh mana kerja Geram dalam menyelamatkan anak bangsa ini? Dan kira-kira di Jawa Tengah ini sudah usia berapa tahun? Silakan Bung Hafid. Ya, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Jadi dasar saya untuk mencoba, saya jujur besar di kalangan seniman. Yeah. Saya aktif di PAMI, di Parvi, artis film, ya. Nah kebetulan pada waktu itu ketum Parvi, mesti pernah dengar ya. Itu yang kita lihat profilnya dia betul agamis, menggunakan pakaian jubah, ternyata dia pemakai dan bahkan dia pengedar narkoba. Nah, kami pada waktu itu sangat shock, ya. Beliau sudah almarhum ya. Kita doakan semoga dia diterima di sisi Allah. Nah, terdorong dari itu, maka saya meminta kepada organisasi Geram, karena kebetulan kami juga pengurus di PAMI. Nah, Bang Haji Roma ini selaku pendiri dan pembina salah satu Geram. Saya minta untuk bisa memberikan mandat pembentukan Geram di Jawa Tengah. Itu dasar saya, jangan sampai teman-teman sesama seniman, artis memakai narkoba, karena kita tahu ya banyak selebriti yang terkena karena narkoba. Nah, kita sayangkan itu. Nah, kami di sini mengingatkan para generasi muda untuk jauhi narkoba. Makanya kita bermitra dengan BNN dan kepolisian. Untuk Geram sendiri di Jawa Tengah itu sudah kita berdiri dari 2017. 2017 ya. Ji. Nah, ini alhamdulillah kita sudah membentuk beberapa DPC. Terakhir hari ini pengurus di DPC Geram Kabupaten Grobogan. Apakah sesuai ADRT itu sebelum pengurus DPC tingkat kabupaten itu dilantik, itu apakah harus menjadi bintek itu kan, bintek dengan soal P4GN telah gitu kan? Pemirsa, sebelum diterangkan oleh narasumber, kita lihat yang satu ini. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk pil dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Oke, Bung Hafid, nanti bisa ditambah Bung Dila. Apa itu sebenarnya P4GN? Sehingga itu merupakan syarat mutlak sebelum kepengurusan Geram itu dilantik. Silakan, Bung Dila atau Bung Hafid dulu yang mulai. Silakan. Ya, oke. Kenapa saya meminta pada tiap kepengurusan Geram yang ada, mau itu tingkat DPC, kecamatan, kelurahan, RW sampai RT ya, mengadakan semacam bimtek singkat dari kita undang BNN dan kepolisian. Di sini kami hanya melihatnya setelah dilantik Geram ini harus ada pergerakan, namanya aja gerakan. Nah, ini kita sayangkan banyak organisasi di luar setelah acara seremonial nggak tahu pengurusnya apa yang harus dikerjakan. Nah, harapan saya dengan adanya bimtek P4GN singkat ini menambah wawasan para pengurus yang dilantik, nantinya itu untuk bekal dasar dalam penyuluhan narkoba di setiap bidang atau sektor. Bisa ditambahin singkat, Bung Dila? Ya, jadi memang kami berharap tentunya Geram ini kan salah satu rekan kerja kami ya, dalam artian yang utama kan dia kan memproduksi atau mentransfer atau memberikan informasi-informasi bahan narkoba kepada masyarakat ya. Mengapa bimtek itu harus ada? Karena ibarat seorang marketing ya,
Nggak mungkin orang yang mau jualan tapi dia nggak tahu jualannya itu apa. Nah, makanya yang dijual dari teman-teman adalah informasi tentang P4GN. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, tentunya kami berharap apa informasi yang ditransfer oleh teman-teman Geram ini ke masyarakat adalah informasi yang benar, informasi yang bagus, informasi yang layak. Jangan sampai malah teman-teman Geram di sini memberikan informasi yang justru menimbulkan hoak atau menimbulkan kegaduhan dari masyarakat seperti itu. Pak Tresno, setelah dilantik tadi di Candi Joglo, di wisata Candi Joglo, Desa Keranggan Harjo Toroh itu, sejauh mana Pak Tresno kesiapan dan apa yang memotivasi Pak Tresno bisa bergabung untuk mengibarkan bendera Geram di Kabupaten Grobogan? Silakan Pak Tresno. Ya, mungkin kita mau mulai dari pertanyaan yang terakhir dulu, motivasi. Seperti yang disampaikan saat kita melakukan di Lintek itu, bahwa yang mendasari kita ikut gabung di Geram ini adalah spirit atau keimanan kita bahwa berbuatlah yang terbaik untuk sesama. Nah, makanya saya berangkat dari situ. Kalau tentang para kiai itu memberikan informasi ke mungkin saya ya Anfalum Dinas. Nah, berbuat untuk sesama. Nah, inilah yang mendasari spirit saya. Terus yang kedua, kalau mau terkait bagaimana mengibarkan memperkenalkan Geram kepada masyarakat, pertama adalah didahului oleh integritas kita dulu, memberikan contoh dulu. Jangan sampai nanti kita ngomong kepada masyarakat ya seperti gedang wong pager, jadi ngomong gampang lakoni angel. Lah, kita akan memberikan contoh dulu bahwa kita ngomong soal anti narkoba, tapi kita harus benar-benar clean dari narkoba. Itu satu. Yang kedua, yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yang masyarakat luas, ya kita melalui kelompok-kelompok. Kita akan mulai sesuatu yang kecil-kecil dulu, ya. Tidak bisa pekerjaan besar itu kita lakukan sekaligus, tidak bisa, tapi kita mulai dari yang kecil dulu di lingkungan keluarga kita, terus kita merambah ke lingkungan RT RW. Nah, dari situlah nanti kita akan menjadi besar gitu. Maka kalau kita ingin sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil. Oke. Kita bisa yang banyak. Mungkin setelah pelantikan kira-kira apa yang diambil langkah ke depan berkaitan dengan program, terus sejauh mana nanti hubungan dengan Pemkab Grobogan, khususnya ke Bangpol. Kita lihat yang satu ini dulu. Terlalu banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Oke, silakan Pak Tresno, mungkin bisa sampaikan ke pemirsa program-program apa dalam waktu pendek ini setelah pelantikan. Kalau kita mau melalui program, kita harus melakukan yaitu inventarisasi persoalan dulu. Nah, kalau kita sudah melakukan inventarisasi persoalan, kira-kira segmen apa yang pertama yang didahulukan?
Jadi prioritas, skala prioritas itu. Kalau ada ucapan Bung Karno bahwa beri kami 10 pemuda, saya akan membuat perubahan. Nah, di sini tadi yang disampaikan oleh Pak Hafid bahwa ini menjadi sesuatu kekhawatiran yang besar terhadap persoalan-persoalan negara kita. Ya, maka yang kita akan garap adalah pemudanya dulu. Karena pemuda itu nanti kita selamatkan, mereka bisa melakukan informasi, melakukan edukasi sesamanya dia, yaitu pendidik sebaya. Maka penting sekali buat saya ketika memulai sesuatu itu harus melihat persoalan dulu. Nah, kita inventarisir dulu mana yang kita dahulukan. Ya, tentunya ya kita dulukan pemudanya dulu. Ya, kita mulai dari siswa-siswa, pelajar sampai pada mahasiswa. Oke, ya. Mungkin Bung Dila, Bung Hafid bisa diceritakan lah suka dukanya atau pengalaman ketika masuk di BNN atau GRAM gitu kan, dan sehingga masyarakat bisa terinspirasi dan bisa ada perbaikan untuk berubah hidupnya, khususnya rekan-rekan DPC kabupaten yang sudah bergerak dengan GRAM-nya itu. Kira-kira apa ya? Mungkin bisa diceritakan pengalaman suka dukanya dari Bung Dila dulu, nanti disambung Bung Hafid. Ya, kalau saya sendiri ya di BNN ya, banyak suka duka ketika kita ngurusin bahaya narkoba ini ya. Meskipun kadang-kadang kami lebih ya itu tadi risiko ada, tapi memang dari kita terjun ke lapangan itu kita jadi tahu bahwa narkoba ini merusak. Banyak sekali saya ketemu seorang keluarga yang hancur karena narkoba, seorang ibu yang hatinya tercabik-cabik karena anaknya itu setelah pakai narkoba ternyata kondisinya juga memprihatinkan, penurunan daya ingat, penurunan tingkat kepandaiannya. Jadi saya sangat dalam artian mempunyai kepuasan tersendiri ketika saya setelah menyampaikan penyuluhan, habis itu tuh orang itu benar-benar bisa mengamalkan atau bisa menerima itu sehingga bisa diteruskan ke masyarakat. Itu sangat, menurut saya kan itu satu hal yang biasa, tapi bagi mereka terima kasih Pak Dila, informasinya bermanfaat. Ada nggak kira-kira? Itu ada suatu kepuasan tersendiri. Ada nggak kira-kira dari jaringan pengedar itu kan atau bandar, Mas Dila ngapain repot-repot lah, nggak usah lah, biarlah kita bekerja lah, atau semacam tawaran itu. Kira-kira pernah nggak ngalami seperti itu? Itu yang sangat menakutkan adalah ketika memang seperti kita bekerja itu, saya sudah sering cerita, kita harus punya passion dan integritas ya. Karena bermain dengan narkoba, kita memerangi narkoba, musuhnya adalah para bandar yang uangnya tak terbatas. Ya, sempat kali misalnya kita ketemu seorang pecandu, ini masih pecandu nih. Ketika misalnya sebenarnya dia nggak perlu takut loh, tapi ada kala ketika kita datangi dia malah justru, Pak jangan ditangkap saya Pak, jangan ditangkap saya Pak, butuh uang berapa Pak, itu saya kasih. Nah itu suatu hal yang sangat berbahaya ya, dalam artian bagaimana kita bekerja dengan passion dan integritas kita untuk menekan hal-hal penyalahgunaan atau suap seperti itu. Gitu Mas. Bung Hafid bisa ditambahkan pengalaman di GRAM? Masih banyak sukanya kita di sini, kita banyak ketemu saudara-saudara ya, kelompokan yang belum kenal, jadi ketemu dengan satu tujuan, satu misi ya, kita sama-sama ikut cegah narkoba. Apalagi tadi dari Bung Dila BNNP Jateng mengatakan kalau narkoba ini sampai ke desa ya, tidak kota aja, sampai desa. Nah ini perjuangan kami, misi kami sampai segitu. Kita ikut pihak berwajib dalam BNN dan kepolisian mewakili masyarakat ikut sosialisasi tentang bahaya narkoba sampai ke desa. Dukanya banyaknya kesadaran masyarakat ketika kita menawari secara sukarela untuk penyuluhan narkoba, mereka kadang ada yang menolak, enggak Pak, kita enggak ada yang pemakai, belum. Kita kan harus sering mengingatkan ya. Nah itu kurangi kesadaran, itu yang penting. Dan berikutnya tadi yang dikatakan Bung Dila betul, banyak
tawaran-tawaran ya untuk kami kan ada tim selain penyuluhan ada tim advokasi Gram ya dari teman-teman pengacara di Gram itu banyak yang meminta para bandar pengedar yang tangkap untuk minta dibebaskan berapapun minta. Nah itu godaan kita juga itu tapi kita tolak. Iya. Kita bantu advokasi hukum bagi para pemakai atau penyalahguna narkoba. Gitu. Kembali ke personil DPC Gram Kabupaten Grobogan setelah tadi sore mengadakan bintek gitu kan. Kira-kira personelnya tadi performan kemampuannya itu kira-kira mampu nggak nanti terjun di Gram bersama dengan BNN dan jajaran kepolisian. Sebelum dijawab Bung Dila sama Bung Hafid, kita lihat yang satu ini dulu. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk pil dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Ya, kira-kira gimana Bung Dila, nanti Bung Hafid bisa melengkapi dari personil Gram Grobogan. Jadi kalau kami dari BNN, kami hanya dalam artian kami terus positive thinking ya. Yang penting dalam berbuat kebaikan adalah yang pertama adalah niat. Iya. Nah itu penting. Saya yakin kalau masalah kemampuan, yang penting niatnya ada, yang penting niatnya ada, kemudian ikhlas, namanya relawan orang yang rela membantu, yang penting itu dulu mas. Masalah kemampuan bisa kita poles, kami juga siap memberikan TOT dengan 8 materi dengan 2 hari. Saya kira yang penting dari utama adalah niat dulu, keikhlasan dan kemauan untuk bersungguh-sungguh dalam memerangi bahaya narkoba. Itu yang penting dulu ya. Bung David bisa Ya, menambahkan? Mas Imam saya tambahkan jadi saya selaku ketua DPD Gram Jawa Tengah yang diberi pertanggungjawaban dari DPP Gram ya. Iya. Jadi pusat mempercayakan, tolong Bung Hafid cari personil di tiap kabupaten kota yang di Jawa Tengah yang betul-betul orangnya ikhlas ya, mau betul-betul menjadi penggiat atau relawan yang secara sukarela. Makanya kami di awal gerobokan Gram itu Pak Tris dan daerah lain ya, saya kasih surat pernyataan ya Pak Tris, ada di belangkunya untuk setiap pengurus ada tuh poin-poinnya. Artinya bersedia mengemban tugas amanah ya, tidak meminta atau sesuatu dalam bentuk apapun, ikhlas artinya ya kan. Terus apabila tidak siap atau memang tidak aktif atau pasif ya lebih baik mengundurkan diri. Itu sudah saya tekankan. Jadi betul-betul yang ikut Gram tidak usah banyak, sedikit tapi betul-betul mau aktif. Mungkin terakhir harapan untuk masyarakat secara umum tentang bahaya narkoba dan harapan untuk pengurus DPC Kabupaten Grobogan, DPC Gram Kabupaten Grobogan yang baru dilantik. Misalnya singkat, padat, jelas, kemudian nanti disambung Bung Hafid. Oke, jadi saya selalu bilang pencegahan itu adalah never ending proses. Yuk kita terus cegah. Selamat untuk anggota DPC Gram Kabupaten Grobogan yang baru. Yang terpenting adalah apa? Action. Jadi jangan hanya seremonial, kami tunggu actionnya. Siap. Seperti itu. Ya. Jadi Mas Imam, harapan saya nantinya setelah pengurus DPC Gram Kabupaten Grobogan dilantik ini, sesuai tadi omongannya Bung Dila, untuk segera action ya. Kami dari DPD Gram Jawa Tengah tidak diam, ikut membina dan mengawasi ya. Kebetulan saya itu juga sering buat event-event. Nah ini harapan saya nanti Gram Grobogan bisa saya berikan contoh kegiatan apapun yang berbentuk seni kepada generasi muda, di situ disisipkan kepada anak-anak muda untuk jauhi narkoba. Jadi pesannya masuk pas gitu. Iya. Oke, pemirsa IPJT TV channel dimanapun berada, podcast yang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, dan kita doakan bersama semoga DPC
Geram Kabupaten Grobogan yang telah dilantik bisa bekerja dan bisa bermitra dengan DPD Geram Provinsi Jawa Tengah dan BNN Provinsi Jawa Tengah, juga jajaran kepolisian dalam memerangi dan memberantas beredarnya narkoba yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Sekian podcast yang hari ini. Saya Imam Suranto selaku reporter IPCT TV Channel, Puji Daryana selaku kameramen, dan Hangga Wijisono selaku tim editing, dan Rudi juga tim editing IPCT TV Channel. Selamat siang, sampai jumpa berikutnya. Terima kasih waktunya Bu Dila, sukses selalu. Hafid, terima kasih waktunya. Ya, Pak Desno, sukses, selamat bekerja. Terima kasih teman-teman. Terlalu banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Terlalu banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk, pil, dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk, pil, dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Terlalu banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan,
generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Terlalu banyak yang jadi korban dan banyak yang menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk pil dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakan